Hai teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian skripsi saya. Yang terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Toba Logo Putra dengan NIM 18405.002. Saya akan membahas tentang proposal penelitian skripsi dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapal Ikan Asing. Oke, next lanjut. Latar belakang permasalahan. Sejak era globalisasi, penduduk dunia mulai bergerak dari negara asalnya ke negara lain untuk merubah nasib dengan menjadi pekerja migran. Wilayah Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari negara-negara berkembang yang terkenal sebagai negara yang memiliki tenaga kerja di bidang perikanan yang terbesar di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pengirim pekerja migran di bidang perikanan sebagai awak kapal, khususnya anak buah kapal. Menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 200.000 anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing selama tahun 2013 hingga 2015, dengan penempatan tertinggi di Taiwan 217.655 orang dan Korea Selatan 31.792 orang. Sementara itu, data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat jumlah migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal ikan asing selama tahun 2011 sampai 2019 sebanyak 30.864 orang. Perbedaan data disebabkan karena penempatan anak buah kapal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh perusahaan perekrutan dan penempatan yang telah memiliki surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau SIUPAK yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Surat izin perusahaan menempatkan pekerja migran Indonesia atau SIP 3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan. Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia dari BP2MI dan memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP dari Kementerian Perdagangan atau pemerintah daerah serta tidak memiliki izin sama sekali. Oke, kita next slide. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terbaik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kapal Ikan Asing. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak kapal Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak buah kapal di kapal ikan asing? Dan yang kedua, bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana sebagai ganti orang terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing? Ada ruang lingkup penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan. Dalam penyelesaian skripsi ini, batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal. Pertama, yang membahas perlindungan hukum terhadap anak buah kapal. Pertama yang penulis ingin mengetahui
bentuk perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan asing, dan kedua penulis ingin mengetahui penegak hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum penelitian itu untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis setiap orang yang membacanya, khusus di bidang hukum internasional. Yang kedua, tujuan hukum penelitian. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing. Yang kedua, untuk mengetahui penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing. Adapun kerangka teori dan kerangka konsepnya. Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola pikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulisan mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. 1.1 Teori perlindungan hukum. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan teori van de Wet Beschermin, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan teori the Rechtliche Schule. 1.2 Teori penegak hukum. Penegak hukum dalam bahasa Inggris law enforcement, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechttoepassing atau rechthandhaving. Kata law enforcement dapat diartikan sebagai penegak hukum dalam arti luas, dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Yang kedua, kerangka konsep pada penelitian ini untuk membahas permasalahan yang akan dibahas memakai penulis akan memberikan istilah, pengertian-pengertian singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian-pengertian dan istilah yang digunakan yaitu 2.1 perlindungan hukum, dan yang 2.2 penegakan hukum. Saya akan membahas tentang perlindungan hukum dulu. Menurut Mukti Ahmad Fajar, perlindungan hukum adalah menyempitkan arti perlindungan. Dalam hal ini, hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal yang dimiliki oleh manusia subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Yang selanjutnya 2.2 penegakan hukum. Penegakan hukum atau law enforcement
merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Sucipto Raharjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjek, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Selanjutnya ada 2.3, yaitu anak buah kapal. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, awak kapal memiliki arti anak buah kapal atau perahu. Yang selanjutnya ada 2.4, yaitu tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Selanjutnya ada 2.5, yaitu kapal ikan asing. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian atau eksplorasi perikanan. Maka kapal ikan asing adalah kapal perikanan berbendera asing selain bendera Indonesia. Yang selanjutnya ada 2.6, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja Indonesia hukum, persorangan, pelaut awak kapal, dan pelaut perikanan. Hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Upaya perlindungan pekerja migran Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-undang ini juga mengatur tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peran dan fungsi badan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang selanjutnya ada 2.7, hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto, hukum internasional yaitu kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari instrumen hukum internasional. Telah banyak dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal di bidang perikanan secara umum yang mengatur terkait perlindungan anak buah kapal Indonesia di kapal ikan asing.
Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau fenomena hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Yang pertama ada tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yang yuridis normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum yuridis normatif. Pada penelitian skripsi ini digunakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Yang kedua, jenis dan sumber penelitian. Itu jenis penelitian yang penulis pakai dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data studi. Keputusan teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan pendapat non-hukum yang didapat dari literatur, jurnal, makalah, surat kabar, dan internet. Yang keempat ada teknik pengolahan data. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai jurisprudensi atau teori, atau mungkin Rechtswetenschaft. Di samping itu, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. 4.1 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, di mana analisis yang bersifat deskriptif ini penelitian memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian. Surjono, Sukanto, dan Sri Maudi 2009. Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat Raja Grafindo, Persada, Jakarta, halaman 33. Itu dari bahan bukunya. Next slide. Oke, thank you atas presentasi saya. Sekian. Oke. Saya akan menjelaskan cara membuat ruang lingkup dalam proposal. Nah, dalam kajian ilmiah, ruang lingkup memiliki pengertian sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji. Bila dikaitkan dengan proses pembuatan sebuah penelitian, ruang lingkup bermakna batasan subjek yang akan diteliti. Selanjutnya ada ruang lingkup dalam proposal.
Untuk mengingatkan Anda kembali mengenai posisi ruang lingkup, berikut ini adalah struktur proposal secara lengkap. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Yang keempat manfaat penelitian. Yang kelima kerangka berpikir atau kerangka teori. Yang keenam ada metode penelitian. Yang ketujuh ada teknik pengumpulan data. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Dan 9 ada lampiran. Ruang lingkup sangat terkait dengan perumusan masalah-masalah yang akan Anda kemukakan belum tentu dapat diidentifikasi untuk diteliti lebih lanjut. Keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya membuat hanya permasalahan tertentu dapat diteliti lebih jauh. Manfaat ruang lingkup. Untuk lebih memahami mengenai cara membuat ruang lingkup dalam proposal sebelum Anda memulai menulisnya, berikut adalah manfaat-manfaat pembuatan ruang lingkup. Yang pertama, membuat dalam menentukan atau mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Terdapat kemungkinan pokok permasalahan memiliki beberapa pengembangan atau kaitan permasalahan yang juga menarik untuk diteliti. Namun, Anda harus ingin bahwa tidak semua harus Anda bahas. Tentukan mana yang benar-benar sesuai dengan judul dan topik yang Anda angkat. Yang kedua ada membuat pembahasan menjadi lebih kasus. Dengan demikian penelitian akan terpusat pada subjek penelitian dan melebar kemana-mana. Jangan salah, sangat mungkin permasalahan yang tidak dibatasi dengan baik akan membuat sebuah penelitian akan menjadi bertele-tele. Metode penelitian menjadi tidak sesuai atau terlalu lebar. Semakin fokus ruang lingkup, maka akan semakin baik bagi peneliti Anda. Selanjutnya ada contoh ruang lingkup. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam cara membuat ruang lingkup dalam proposal. Yang pertama ada batasi permasalahan sesuai dengan kemampuan Anda. Yang kedua, sesuaikan ruang lingkup penelitian dengan kondisi data dan fakta yang ada di lapangan. Teliti dan benar semua permasalahan yang diangkat. Yang selanjutnya ada usahakan permasalahan yang diteliti memiliki daya tarik dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pembaca. Yang selanjutnya ada penelitian hukum dari karakteristik ilmu hukum, yaitu mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai ilmu bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Adapun definisi ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh sarjana hukum yang mendefinisikan. Definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu hukum menjadi seperti oleh
menjadi penting. Oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum, kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami ilmu hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari pakar tersebut, secara umum dapat disimpulkan definisi ilmu hukum adalah pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu hukum pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahnya adalah hukum. Istilah ilmu hukum. Yang pertama ada legal science, adalah istilah bagi ilmu hukum di negara Inggris. Penggunaan istilah tersebut adalah berbeda jika terjemahkan secara etimologi. Istilah legal atau lex yaitu Latin, ketika diterjemahkan bisa berarti undang-undang dan sciency berarti ilmu. Sehingga legal science justru bisa berarti ilmu tentang undang-undang. Untuk menghindari kekeliruan tersebut, maka ilmu hukum dapat dalam bahasa Inggris akan lebih tepat bila menggunakan istilah jurisprudensi. Oleh karena itu, jurisprudensi berasal dari kata iuris dan prudentia dalam bahasa Latin, yang berarti hukum dan pengetahuan. Dengan demikian, jurisprudensi juga dapat berarti pengetahuan tentang hukum. Dan selanjutnya ada macam-macam metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian mempunyai berbagai kategori. Di antaranya ialah metode penelitian yang berdasarkan pada suatu fokus kajiannya berbagai menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut agar erat hubungannya pada perpustakaan. Dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasannya pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengakibatkan suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Yang kedua, metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari sebagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif empiris terdapat 3 kategori, yaitu ada non-judicial dan non-judicial case study, yang kedua ada judicial case study, dan yang ketiga ada live case study. Saya akan memperjelaskan satu persatu, yaitu
memulai dari non-judicial case study. Ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan. Yang kedua ada judicial case study, yaitu pendekatan judicial case study, pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian. Yang ketiga ada live case study, yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir. Ada metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi. Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.